Cek cek. Suaranya kedengaran gak ini mbak? Mbak semua nih. Oke. Jadi jumpa lagi kita kan di radio ya. Ini pertemuan kita terakhir ya malam ini ya, pertemuan online. Setelah ini kan udah free gitu kan. Yes, nggak ada kuliah lagi gitu. Udah bisa fokus buat buat belajar untuk tesnya. Malam ini kita belajar langsung modul 8 dan modul 9 ya. Jadi langsung dihabisin semuanya gitu. Tapi saya nggak tahu nih ya. Kemarin tuh saya bikin slide-nya lupa lupa buat slide-nya malah. Jadi kayaknya malam ini nggak ada slide-nya, jadi gini doang dia kosongan. Ini masih baru 16 orang, teman-teman yang lain mana nih? Masih pada kerja ya? Atau lagi di jalan gitu kan? Kita tunggulah sampai 10.15 lah ya, baru kita mulai. Sambil jaga nenek ya Mbak Kartini ya. Kita nih paling juga cepet aja nih. Aja nih. Oh ya. Nanti kan terakhir nanti saya absen lagi. Saya Hah? Iya. Saya nyambi nonton bola. Bisa gitu ya nonton ya. Mbak Evi ini jago dia keuangan dia. Saya dulu waktu pertama datang tuh tanggal 9 tuh ketemu Mbak Evi ini di itu. Di mana? Di Sevel itu kan lagi belajar. Enggak tahu Sevel atau Family Mart gitu. Lagi belajar keuangan dia. Wah, hitungannya mantap nih ya. Malam Pak, maaf terlambat. Nggak apa-apa Mas Andoko, silakan. 15 menit lagi kita mulai. Lihatlah, saya kan di sebelahnya itu duduk. Cuma saya nggak enak aja ditegur gitu kan, lagi serius gitu, pakai kalkulator gitu gitu, gitu. Deh, yang penting tuh login dulu. Setelah login nggak tahu mau turun nonton bola kan saya nggak tahu juga ya. Nanti udah deket-deket absen muncul aja lagi gitu kan. Buat apa ini tadi man? Hilang. Hmm. Tugas tuh nggak ada diperpanjang-perpanjang. Jadi kalau udah jam 12 nanti nggak ada yang ngumpul udah fix. Berarti nggak ada nilai untuk tugas kedua. Ini juga saya beberapa temennya kan ada yang nanya nih, ada nggak tugas untuk teman-teman yang nggak bisa masuk pada saat TTM gitu kan. Sepertinya nggak ada tugas, jadi di TTM itu kalau nggak masuk udah nggak masuk gitu, nggak ada tugasnya lagi. Jadi nggak ada tugas tuh pengganti absen. Jadi kalau yang minta-minta surprise kemarin tuh surprise-nya ternyata nggak ada. Nggak jadi surprise-nya ya Pak, nggak ada surprise-nya Mbak Sumartin. Jadi bagi teman-teman yang memang ya, di TTM pertama nggak bisa masuk, terus di TTM kedua juga nggak bisa masuk, atau TTM salah satu cuma bisa masuk di salah satu TTM, berarti udah itu ya lewat ya. Nah, nggak ada surprisean gitu ya, nggak pakai tugas.
tapi tenang aja gitu kan. Nanti saya tulis di situ izin aja nggak apa-apa, biar nanti yang ngurus orang akademik aja, nggak ada tugas lagi sudah. Nah, kalau masalah kesulitan jam kerja ya saya nggak tahu ya. Eh, sebab oh tenang aja Mbak Evi, Anda ya nih, karena rekap penilaiannya itu yang dinilai itu apa, kehadiran gitu kan. Bukan kehadiran sih, itu tugas satu dan tugas dua, kemudian partisipasi di kelas. Nah itu doang tuh. Jadi kalau misalnya partisipasinya kurang gitu kan nanti ada nilainya juga. Terus itu nanti yang penting tugasnya dikerjain, dari situ dia nilainya. Saya dikasih formnya kayak gitu. Mungkin mereka udah paham nih yang kuliah-kuliah online ini ribet katanya untuk tetap muka. Saya kesulitan dengan jadwal kerja yang padat pak. Wah, saya nggak bisa bantu kalau kayak gitu, karena itu ya sudah resiko dari pilihan gitu kan. Teman-teman di sini kerja milih kuliah gitu kan, selalu ada yang jadi yang harus dikorbankan gitu. Kalau milih kerja gitu kan waktu jam kuliah, mau nggak mau kan pasti udah nggak masuk gitu. Nah itu dia, sudah saya bilang tadi. Jadi kan teman-teman kan paling kesulitannya waktu datang TTM gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, yang jelas online-nya kan ada di situ masuk ya. Saya nggak ada tugas pengganti kehadiran tuh nggak ada, jadi nggak ada surprise. Oke ya, 2 menit lagi, silakan lagi kalau ada mau nanya. Tapi tenang aja, teman-teman nggak usah khawatir lah, sebab saya juga kalau ngasih nilai juga nggak rendah-rendah amat lah. Ditambah juga proporsi dari tutor-tutornya juga kan nggak banyak ya, cuma dikasih 50% ya. Sisanya itu yang ngambil pusat, yang teman-teman dari e-learning itu, sama ujian juga kan soalnya dari pusat tuh. Kita bahkan kami sendiri nggak tahu soalnya itu seperti apa, cuma jadi agak ribet. Makanya jangan lupa, biarpun tugasnya itu dikumpulnya telat gitu kan, yang penting dikumpul dulu. Kalau nggak ngumpul sama sekali malah nggak ada nilainya gitu, kosong. Nah kalau kosong ya udah, saya nggak tahu dah kalau kosong tuh gimana nanti ya. hmm. nanti saya nanti saya itu lagi, saya kabarin ke siapa lagi yang belum ngumpul nanti kan. Malam ini kan terakhir jam 12 kan direkap lagi. Oke ya. Oke langsung aja kita mulai ya, karena malam ini ada 2 bab nih. Jadi sekaligus malam terakhir gitu kan. Kayak lagunya Roma aja gitu. Rika, Roma Irama. Pada asik nonton Judika semua kan. Sudah senang nonton Judika, sudah mama papa larang gitu. Aku yang tersakiti. Pak Nanta silahkan Pak Nanta. Pak Nanta ini jadi apa ya? Jadi ketua ketua hima ya atau gimana nih? Ngasih speech dia. Mbak Mbak Sudarwati aja udah rocker gitu. Saya nggak sempat foto sama Judika gitu ya. Karena terlanjur ada Bang Roma soalnya, jadi dilarang main judi. Ketua kelas Pak. Oh,
ketua Himnasnya Kartini. Wah, ibu kita Kartini ini ya. Wah, gila ini ya. Jangan demo-demo mbak ya. Yang jadi ketua hima ini jangan suka-suka demo ya. Kalau demo masak bisa tuh sama mbak rocker itu, mbak Depo TW itu loh. Oke ya, langsung aja kita mulai nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman semua. Dan malam ini kita langsung belajar 2 modul ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang lagi online di rumah atau di tempat kerjaan gitu kan, kalau di tempat kerjaan mungkin agak kesulitan ya karena nggak ada slide-nya gitu. Tapi kalau yang sedang online di rumah gitu kan, bisa buka sambil buka buku gitu. Nah, kebetulan malam ini juga malam terakhir kan, jadi harus dihabisin semua nih, di review gitu. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Nah itu mah mbak Semartin gak connect nih. Slide-nya ra ono mbak, ono buku ae. Kita face aja gitu. Ini cuma teori-teori doang lah, dikit-dikit aja. Mumet ya. Wah mbak mumet ya. Ojo mikir aneh-aneh mbak, banyak kan mikir tentang hidup ya. Jangan ngejar dunia aja ya. Pusing kepalanya. Oke ya, langsung aja ya. Oke, modul 8 kita sekarang kita belajar tentang strategi pemasaran untuk berbagai situasi. Nah, jadi kalau untuk yang ini sepertinya ini kayaknya udah pernah deh kita bahas nih ya. Ini tentang yang pasar-pasar tuh, yang pasar monopoli, oligopoli itu. Ini juga nih. Bentar, kayaknya masih ada slide-nya nih, saya cari dulu ya. Mudah-mudahan masih ada. Oke ya. Enggak, ternyata nggak ada mbak. Tapi ini kalau nggak salah ini udah pernah kita pelajari. Oke ya, langsung aja kita mulai. Malam ini kita belajar tentang strategi pemasaran untuk berbagai situasi ya. Silahkan dibuka di modul 8. Nah di sini dijelasin ya. Strategi yang tepat harus diterapkan pada situasi yang tepat. Situasi yang dihadapi perusahaan tentu saja sangat beragam. Namun dengan inteligensi pemasaran, perusahaan seharusnya dapat memperkirakan perubahan situasi sekaligus menyiapkan pilihan strategi untuk setiap situasi. Demikian perusahaan tidak bisa tergantung pada satu strategi saja ya. Makanya ini udah pernah kita bahas ya. Dalam artian kadang-kadang memang situasi yang dihadapi setiap perusahaan itu memang berbeda-beda ya. Tergantung pada skala perusahaan itu. Dia termasuk kategori skala besar kah atau kecil. Namun pada dasarnya ya, setiap maaf telat nggak apa-apa, silahkan masuk. Namun pada dasarnya memang ya, kalau misalnya dia adanya di pasar persaingan sempurna ya, agak sulit untuk situasinya ini semua menghadapi situasi yang sama, dalam artian mereka punya konsumen yang sama dengan market share yang sama. Kalau teman-teman pernah dengar Blue Ocean ya, Blue Ocean itu bisa juga dibilang sebagai target pasar yang market share yang masih banyak sekali ya, beda sekali. Nanti teman-teman nanti akan dengar juga namanya Red Ocean. Red Ocean itu dalam artian target pasarnya atau market share-nya udah nggak ada lagi gitu, udah habis ya. Nah, biasanya beberapa perusahaan ini banyak sekali melakukan strategi yang
mana ditujukan untuk apa ya, mendapatkan konsumen konsumen atau untuk kelangsungan bisnis mereka. Di sini ada beberapa contoh yang bisa dicermati. Seperti contohnya ini yang menggerogoti bisnis PT Pos Indonesia. Apakah perusahaan layanan paket luar negeri sebagai saingan langsung memang mempengaruhi? Akan tetapi perusahaan atau produk tak terkait sama sekali yang memberikan layanan sama dan lebih canggih, itulah alasannya. Kalau teman-teman pikir secara sederhana ya, harusnya di zaman yang semakin berkembang ini dan teknologi yang semakin maju, kantor pos tuh harusnya udah tutup tuh ya. Karena dilihat dari segi mana saja gitu kan, dia sudah kalah tuh dengan jasa-jasa pengiriman yang lain. Tapi dia punya sedikit keunggulan ya. Keunggulannya satu, karena punya pemerintah ya. Jadi karena punya pemerintah, ditambah lagi brand name-nya itu udah itu ya, udah sampai udah terkenal di kalangan masyarakat ya. Bahkan sekarang kalau kita nanya orang tua itu, kalau dia udah dengar pos itu ya udah tahu semua gitu ya. Nah, cuman dia ini punya kelebihan karena dia ini ada pengiriman wesel, misalnya nih ada wesel, terus itu kadang-kadang pola pikir orang di tempat kita ngirim uang lewat pos itu masih lebih aman dibanding kita ngirim uang lewat yang lain gitu. Nah, itu untuk yang tua-tuanya, beda sekali sama yang muda-mudanya gitu. Nah, sehingga sampai saat ini emang untuk pos itu masih terus terjaga ya. Untuk ngirim berkas, ngirim surat dan lain sebagainya, kebanyakan ini hanya berlaku di Indonesia ya. Umumnya kita lebih percaya kantor pos dibanding tempat-tempat lainnya. Kalau JNE dan lain sebagainya gitu untuk ngirim barang itu lebih terpercaya ya, karena sistem asuransinya sangat jelas sekali ya. Tapi kalau untuk dokumen, wesel dan lain sebagainya, banyak sekali orang masih terus menggunakan PT Pos ini. Nah, pos biasanya biayanya lebih mahal Pak. Nah, justru itu fenomenal loh Mbak. Harganya mahal saja dia masih tetap eksis sampai sekarang gitu. Nah, karena itu tuh memang semua dikelola oleh pemerintah. Kemudian nanti apa ini? Nih, dari modul ini paling tidak diharapkan teman-teman bisa memahami dan merumuskan strategi apabila perusahaan menghadapi situasi lain sehubungan dengan daur hidup produk atau produk life cycle ini, seperti tahap perkenalan, pertumbuhan dewasa, dan tentu saja penurunan yang disebutkan. Nah, paling enggak tahulah proses daur hidup produk itu seperti apa ya, dari tahap introductionnya dia, kemudian dari tahap pengenalan dia, kemudian dewasanya seperti apa, pertumbuhannya dan lain sebagainya, dan tentu saja saat-saat decline-nya atau penurunannya ya. Kemudian yang selanjutnya ada strategi pemasaran untuk pasar baru, pasar yang sedang bertumbuh, dan pasar yang telah dewasa dan menurunnya. Jadi pasar itu terbagi menjadi 3 ya, secara tapi ini bukan pasar yang secara ekonomi ya, ini pasar secara untuk persaingan strategi pemasarannya ya. Kalau untuk beberapa produk yang memang sudah launching lama ya, seperti mungkin teman-teman pernah tahu Coca-Cola gitu ya. Kalau Coca-Cola sekarang itu bukan lagi tahap untuk pengenalan produk mereka. Kalaupun mereka menggunakan jasa iklan, itu hanya sebagai tahap reminding. Mereka hanya muncul hanya dengan durasi beberapa detik saja untuk mengingatkan konsumen bahwa memang Coca-Cola masih tetap eksis ya. Makanya kalau kita lihat iklannya itu, dia musik saja udah bisa mengenalkan, udah bisa merangsang konsumen bahwa memang Coca-Cola masih eksistensi sampai dengan sekarang. Beda sekali untuk produk-produk yang memang baru ya, dia gejor-gejoran iklan sana sini dengan melakukan dengan melalui beberapa media ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu biasanya mereka tidak pada untuk Coca-Cola sendiri itu bukan untuk pasar baru ya. Mereka pasar yang sudah tumbuh, pasar yang sedang bertumbuh ya. Nah,
Perusahaan-perusahaan raksasa ini banyak yang merupakan pionir di bidangnya nih. Di sini juga disebutin seperti Coca-Cola merupakan perusahaan pertama yang membuat minuman itu. Membuat minuman itu dalam artian membuat minuman soda ya. Jadi Coca-Cola ini memang perusahaan pertama atau produk pertama yang dikenal masyarakat sebagai minuman soda, bersoda. Jadi biasanya umumnya memang kalau di market pasar barang yang pertama kali di launching itu biasanya lebih mudah diingat oleh konsumen karena memang pada saat itu tidak ada pilihan merek ya. Jadi merek yang tersedia hanya produk itu. Jadi sangat mudah sekali untuk dikenalin. Kemudian juga ada General Electric, perusahaan yang didirikan oleh Thomas Alva Edison yang merupakan penemu lampu listrik. Kemudian ada di Indonesia Sosro yang merupakan penguasa pasar gitu. Teh botol Sosro gitu. Aqua, nah mungkin teman-teman pernah dengar ya Aqua gitu kan, merek minuman yang paling booming ya. Kita bilang kalau datang ke toko saja minta Aqua gitu, minta Aqua walaupun dikasih produk lain pun tetap diambil ya, karena image-nya Aqua itu udah semua air mineral itu dia beranggapan itulah Aqua gitu. Namun pada sisi lain banyak contoh pionir di salib perusahaan yang masuk kemudian ya, seperti Nintendo yang merupakan pionir permainan game interaktif dapat dikalahkan oleh PlayStation ya. Ya, jadi even barang itu memang dia pertama kali datang tapi tidak menjamin bahwa barang itu yang akan selalu jadi rebutan di pasar ya. Karena pada dasarnya untuk produk-produk yang bersaing di bidang teknologi, mereka harus lebih mampu mengembangkan produk mereka sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Kalau dulu mungkin teman-teman ya yang nggak pernah main game tuh mungkin nggak tahu Nintendo nih, tapi kalau untuk orang yang gamers ini paham sekali Nintendo. Nintendo itu produk keluaran pertama ya. Kalau misalnya kita main dulu, saya dulu pernah main kayak Mario Bros gitu kan, yang gambarnya tuh yang kotak-kotak tuh. Nah, tapi setelah PlayStation itu hadir, udah nggak pernah lagi orang main Nintendo, karena memang dilihat dari kualitas grafik dan softnya permainan itu lebih enak di PlayStation dibanding Nintendo yang lelet sekali gitu. Nah, padahal secara teori Nintendo yang pertama, tapi dilihat dari pasar yang bertumbuh itu bukan pasar yang bertumbuh, justru yang tumbuh malah PlayStation dibanding dengan Nintendo. Kemudian ada Ford Ranger, mobil double cab pertama di Indonesia. Pangsa pasarnya kalah dari Mitsubishi Strada yang belakangan masuk ya. Oke. Ini juga jelas sekali ya. Jadi barang yang pertama kali muncul di masyarakat walaupun dia dikenal tapi tidak menjamin bahwa dia akan jadi barang yang diminati. Nah, kemudian di sini seberapa baru produk baru. Nah, di sini menurut Walker et al. Ini tahun 2003 ya. Dia menjelaskan membagi produk baru ke dalam 6 golongan. Itu baru sama sekali, inovasi sejati yang sama sekali baru bagi perusahaan dan menciptakan pasar yang baru. Memang barang ini memang yang pertama ini dijelaskan memang produknya memang benar-benar baru ya. Dalam hal ini emang nggak ada produk lain selain produk itu gitu. Kemudian ini lini produk baru atau kategori produk yang baru bagi perusahaan tetapi tidak bagi pasar. Dalam artian gini, mungkin produk itu merupakan produk baru dari perusahaan dalam artian gini. Mungkin awalnya dia cuma Coca-Cola yang rasa soda, kemudian dia ngeluarin produk baru yang non soda gitu ya. Bagi perusahaan itu memang produk baru, tapi bisa saja bagi konsumen itu biasa ya. Dalam artian sudah ada mungkin perusahaan-perusahaan lain atau produk lain yang beredar di masyarakat dengan kategori produk yang sama. Nah, tapi bagi perusahaan itu baru. Kemudian ada tambahan pada lini produk yang sudah ada atau item-item baru yang melengkapi lini produk yang sudah ada. Item tersebut bisa baru bagi perusahaan dan konsumen dan juga berpotensi memperluas segmen pasar lini produk. Nah, item-item baru ini seperti mungkin kalau teman-teman lihat Unilever itu ya, banyak sekali item-item baru ya. Baik dari segi kemasan yang mereka selalu update ya, inovasinya cepat sekali. Kemudian dari segi size ukuran dari produk tersebut, bahkan dari produk-produk baru pun mereka juga sudah mulai banyak ya. Nah, hal itu yang kenapa tambahan pada lini produk yang sudah ada itu
itu juga penting dilakukan oleh perusahaan agar menjaga image atau kualitas dari perusahaan tersebut. Kemudian peningkatan atau revisi produk saat ini. Revisi dalam artian ya teman-teman pasti udah paham lah revisi itu apa. Revisi dalam artian mereka akan memperbaiki dengan riset di pasar ya, apakah produk ini harus dibaiki kemasannya atau bisa jadi mungkin ukuran atau size-nya yang terlalu banyak dan lain sebagainya. Kemudian ada repositioning ya, produk-produk saat ini yang diasosiasikan dengan aplikasi baru dengan segmen pasar yang baru pula. Kemudian repositioning ini mungkin teman-teman kemarin udah pernah bikin segmentation pasar ya, yang STP itu ya, ini juga masuk dalam kategori, tapi ini repositioningnya ini dalam artian memposisikan yang terbaru lagi, dalam artian di pasar kalau misalnya posisinya sudah ada, mungkin pada saat itu posisinya sebagai follower doang gitu, kemudian dia mau mencoba meningkatkan level sebagai leader ya, itu bisa saja dilakukan, tergantung bagaimana manajemennya melakukannya. Kemudian ada penurunan biaya, modifikasi produk yang memberikan kinerja yang sama tetapi biaya yang lebih rendah. Nah biasanya produk-produk seperti ini mereka lebih main ke ukuran size-nya. Produknya sama, rasa sama, kualitas sama, cuman size-nya saja dikurangin, akhirnya bisa menurunkan sedikit biaya. Kemudian di sini mana yang lebih baik, first entry atau late entry? Di sini ada. Nah, di depan ini telah diberi contoh ya, berbagai perusahaan pioner seperti first entry, namun tak kurang banyak perusahaan yang belakangan. Jadi ini tergantung daripada sudut pandang daripada konsumen ya. Tapi ada beberapa keuntungan ya. Dan dalam hal ini first entry atau barang yang pertama masuk atau yang terakhir dia dipasarkan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa barang yang pertama atau yang kedua itu lebih laku atau yang pertama lebih laku daripada kedua ataupun sebaliknya. Tapi ada beberapa keuntungannya. Kalau keuntungan menjadi pioner ya, pioner dalam artian follower gitu kan, yang diikutin misalnya gitu ya, yang barang-barang pertama menjadi pilihan, barang yang pertama atau yang first entry tadi itu ya. Nah, yang pertama menjadi pilihan pertama ya, karena memang pada saat itu udah memang nggak ada lagi barangnya, karena pioner itu memiliki kesempatan mengembangkan atribut yang paling penting bagi segmen paling besar. Mereka punya market share itu yang besar sekali ya, karena udah pada saat itu produk-produk yang mereka punya cuma produk mereka gitu, nggak ada lagi produk lainnya. Kemudian yang kedua bisa menentukan aturan permainan. Ya ini mudah sekali ya dipahamin ya. Kalau misalnya perusahaan itu baru gitu, punya produk baru dan produknya itu memang baru, benar-benar baru, nggak ada temannya gitu, nggak ada pesaingnya, maka dia bisa bikin aturan sendiri, dalam artian dia mau jual dia itu mahal atau misalnya dia mau jual murah atau dia mau klasifikasikan barang dia sebagai barang high class atau low gitu, itu terserah mereka, karena pada saat itu konsumen tidak punya option atau banyak pilihan untuk beralih ke produk lain. Kemudian keuntungan distribusi. Pioner ini memperoleh kesempatan untuk bekerja sama dengan jaringan-jaringan distribusi utama. Ya ini juga sama halnya seperti yang kita bahas kemarin ya, peran perantara ya. Kemudian di sini ada skala ekonomi dan pengalaman ya. Ya jelas sekali ya, yang tua itu pasti punya pengalaman lebih dibanding yang muda gitu kan. Nah, pioner ini memiliki pedang bermata dua ya. Untuk memperoleh biaya produksi rendah, pertama adalah skala ekonomi, kemudian skala ekonomi, keuntungan lanjutan, biaya produksi, biaya yang lebih rendah juga disumbang oleh akumulasi pengalaman atau pembelajaran. Ya, maksudnya sini pengalaman dalam artian ya, mereka udah tahu situasi pasar untuk beberapa tahun berikutnya, karena sebelumnya mereka udah menghadapinya ya. Jadi mudah sekali bagi mereka untuk menentukan strategi apa yang tepat untuk menghadapi tahun-tahun atau fiscal year atau tahun-tahun krusial untuk tahun berikutnya. Kemudian di sini ada biaya peralihan atau switching cost yang tertinggi untuk pemberi awal atau early adopter. Pelanggan yang sudah mengadopsi produk pioner mungkin ya segan berpindah pada saat produk pesaing muncul. Pertama, mereka terlanjur cocok ya dengan produk yang lama atau produk pioner ini tadi. Jadi ini mantap ya kalau untuk dari segi keuntungannya ya bagus sekali ya. Kemudian yang kedua di sini sudah kena di hati ya. Nah, dalam artian ya udah nyaman, udah
memang um, udah mungkin kalaupun dia berpaling itu udah nggak senyaman dengan produk-produk yang pertama tadi. Yang ketiga, khususnya pada produk-produk industri ya, pelanggan sudah terlanjur membangun men-set up sistem produksi yang pas dengan produk Pioneer. Kemudian yang keenam, di sini ada kemungkinan adanya efek jaringan positif ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya word of mouth itu ya. Kalau word of mouth atau positif itu bagus sekali. Dalam artian di sini karena produk itu baru ya. Kalau misalnya kesan pertama yang diterima oleh masyarakat itu positif, nyebarnya itu cepat sekali ya. Dari mulut ke mulut udah cepat sekali. Kemudian ada peluang memperoleh hak eksklusif atau sumber daya langka atau hubungan khusus dengan pemasok terbatas ya. Biasanya ini kalau yang untuk yang poin 7, karena dia itu produk baru dan supplier pun juga masih belum punya konsumen lain ya, mereka bisa bikin kontrak terbatas ya, dalam artian semua produk itu hanya boleh disuplai ke perusahaan dia saja gitu. Dalam artian dia nggak boleh supply ke perusahaan lain yang sejenis dengan dia, karena dia pada saat itu dia merupakan produk pertama gitu. Dia bisa bikin kontrak sampai 5 atau 10 tahun gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dalam jangka 5 atau 10 tahun nanti akan muncul produk baru yang sebagai pesaing mereka gitu. Tapi karena sudah terlanjur di limit ya, atau dibatasin dari awal, maka kemungkinan untuk menyuplai ke perusahaan baru itu sangat kecil sekali ya, karena sudah terlanjur di kontrak tadi. Kemudian ada keuntungan late entry ya. Late entry ini barang-barang yang telat masuk tadi itu, atau barang-barang yang memang barang-barang kedua lah. Kalau tadi kan kita istilahnya pertama, ini barang-barang yang terakhir masuk. Nah, yang pertama, kemampuan mengambil keuntungan dari kesalahan positioning Pioneer. Jadi barang yang terakhir masuk ini dalam artian gini, mereka bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh produk-produk yang pertama tadi, entah dari segi kemasan, segi size, segi rasa dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya, tergantung riset mereka. Tapi pada dasarnya mereka dapat keuntungan dari situ. Kesempatan memperoleh keuntungan dari kesalahan juga bisa terjadi. Nah, ini ada syairnya nih, syair lagu. Tangismu adalah dukaku, tak berlaku bagi late entry. Jadi dalam hubungan mereka dengan Pioneer, late entry justru bersorak kalau produk Pioneer gagal. Dan maksudnya kalau seandainya produk pertama tadi itu gagal, wah senang sekali dong yang produk yang berikutnya ini, karena mereka udah paham apa sih yang harus mereka lakukan untuk menghadapi atau merevisi kesalahan yang telah dilakukan oleh Pioneer tadi. Kemudian ada kesempatan memperoleh keuntungan dari kesalahan pemasaran Pioneer. Kemudian ada kemampuan memperoleh keuntungan dari teknologi baru ya, karena nama yang lama dulu kan kita kan seperti yang kita ketahui bersama kan, teknologi itu selalu berkembang setiap waktu. Mungkin saja yang pertama dulu itu sistem kerjanya walaupun banyak peminatnya gitu kan, tapi mereka masih manual pengerjaannya. Beda sekali sama yang late entry tadi, karena dia masuk saat zamannya sudah teknologi udah maju gitu. Akhirnya seberapa banyak pun volume permintaan di pasar mereka bisa pasok, karena memang mereka sudah menggunakan teknologi yang lebih maju. Kemudian kita next saja di sini. Di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel ya, sasaran. Di sini ada program pemasaran strategi untuk Pioneer. Nah, di sini ada banyak tabel ya. Nah, yang pertama ini tabel 8.1, sasaran dan strategi untuk Pioneer pasar baru ya. Jadi Pioneer ini mereka juga punya klasifikasi pasar ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada sasaran utama, ada karakteristik pasar, karakteristik produk, karakteristik pesaing, dan karakteristik perusahaan. Jadi bisa dilihat langsung saja ya. Nah, kemudian next saja untuk memperkenalkan produk cepat, kemungkinan perusahaan dapat melakukan. Jadi menurut Walker et al. Ini tahun 2003, program pemasaran perlu fokus pada 2 taktik ya, agar strategi ini berhasil. Yang pertama, memperkenalkan produk secepat mungkin dan memotivasi pembeli secara agresif. Taktik ini dijabarkan ada 6 cara ya. Yang pertama, meluncurkan iklan yang gencar melalui media yang luas untuk menghasilkan kesadaran produk. Nah, tapi pada dasarnya untuk melakukan ini nggak mudah ya, karena biayanya itu sangat tinggi sekali ya.
ini bisa terjadi untuk perusahaan-perusahaan memang mempunyai finansial yang stabil ya, karena untuk iklan di TV saja yang durasinya cuma 30 detik, perusahaan bisa mengeluarkan ratusan sampai miliaran rupiah gitu. Jadi memang agak mahal. Kemudian ada kegiatan wira niaga yang intensif. Untuk memenangkan pengadopsi awal, penggunaan insentif sangat memungkinkan untuk menghasilkan penjualan awal. Jadi dari awal itu mereka udah taruh, mungkin teman-teman pernah dengar istilah SPG atau SPM gitu kan, yang sales promotion girl atau sales promotion man atau boy, ada yang bilang SPN, ada yang bilang SPB gitu, terus tergantung lah. Nah mereka tuh udah dipasang di sudut-sudut mall di mana-mana gitu kan, untuk mempromosikan produk-produk baru mereka. Kadang-kadang mereka suka bagi brosur dan lain sebagainya. Kemudian daya tarik penjualan dan iklan menekankan manfaat dasar tipe produk baru. Penekanan ini dimaksudkan untuk dua tujuan. Pertama, memperoleh segmen konsumen yang paling besar, kemudian menghindari diferensi produk berdasarkan manfaat. Kemudian ada promosi penjualan intensif untuk memicu terjadinya percobaan produk, misalnya melalui sampel, kupon, dan diskon kuantitas. Kemudian yang kelima juga ada tambahan variasi produk, peluasan lini, berbagai variasi produk. Kemudian yang keenam, berikan uji coba produk gratis dan garansi yang memadai untuk mengurangi persepsi resiko produk. Nah ini biasanya untuk barang-barang elektronik ya, karena nggak semua produk bisa diberikan garansi gitu. Kalau untuk uji coba produk gratis ya juga halnya sama ya, untuk barang-barang elektronik, kemudian untuk otomotif dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada strategi pemasaran untuk pasar yang sedang bertumbuh. Nah, masa pertumbuhan itu biasanya ditandai oleh pertumbuhan penjualan yang cepat. Pada tahap ini atau early adopter sudah mulai membeli produk. Ya, tahap pertumbuhan di sini yang dimaksud dalam artian memang produk ini sudah mulai tumbuh ya. Kalau tadi masih dalam tahap pengenalan gitu kan. Sekarang sudah masuk pada pasar yang memang sudah mulai tumbuh, dalam artian produk tersebut sudah bisa diterima oleh masyarakat ya. Nah, di sini pemimpin pasar pada masa ini umumnya merupakan pionir produk yang benar-benar baru atau new to the world products. Sedangkan penantang pasar market challenger adalah perusahaan yang masuk kemudian atau late entrance yang udah dibahas tadi ya. Kemudian di sini ada strategi pemasaran untuk pemimpin pasar. Sasaran utama pemimpin pasar adalah mempertahankan pangsa pasar. Dari perspektif pemasaran, perusahaan harus menyelesaikan dua tugas ya. Pertama, mengusahakan agar konsumen sebelumnya telah membeli produk pemimpin pasar atau melakukan pembelian ulang. Kemudian yang kedua, memperoleh porsi terbesar dari pelanggan-pelanggan baru yang membeli produk pertama kali. Nah, di sini juga dijelasin, juga ada tabel 8.2 sasaran dan strategi pemasaran pemimpin pasar pada masa pertumbuhan. Di sini ada beberapa variabel yang situasional, ada sasaran utama dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di tabelnya ini ya. Kemudian di sini lagi ada menurut Walker lagi ya, masih tahun 2003, memberikan 5 strategi pertahanan yang dapat diterapkan pemimpin pasar, yaitu pertahanan posisi, pertahanan sisi konfrontasi, ekspansi pasar, dan kontraksi atau menarik diri secara strategis atau strategic withdrawal. Nah, pertahanan posisi dapat dibayangkan ya sebagai pertahanan benteng. Yang dilakukan dalam pertahanan demikian adalah memperkokoh benteng. Jadi kalau dalam mempertahankan benteng ini biasanya perusahaan melakukan mereka selalu mempertahankan pelanggan yang ada saat ini, karena seperti yang pernah kita bahas ya, kalau untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada itu lebih efisien dibanding kita mendapatkan pelanggan baru, karena pertama mungkin biayanya yang lebih mahal gitu kan, ditambah lagi kalau untuk pelanggan yang udah lama, kalau bisa dipertahankan yang baik, loyalitasnya itu mereka bisa bertindak sebagai pemasar gratis buat perusahaan ya. Mereka bisa
sebagai word of mouth positif ya, untuk positif word of mouth untuk pelanggan-pelanggan baru atau kerabat-kerabat mereka. Kemudian salah satunya adalah teknik CRM ya, atau Customer Relationship Management, banyak dilakukan oleh perusahaan sekarang ya. Ini udah pernah kita bahas juga tentang CRM ini. Kemudian ada strategi pertahanan sisi. Ada kalanya pesaing penantang pasar tidak menyerang posisi yang dikuasai oleh pemimpin pasar. Dalam artian mereka tidak merebut konsumen yang dikuasai pemimpin pasar. Yang mereka lakukan adalah membuat produk berbeda, diarahkan konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda. Biasanya dia tidak akan bersaing pada produk yang sama ya. Mereka akan coba membuat produk yang baru, tapi pada dasarnya juga tetap menjadi kebutuhan konsumen. Di sini ada contoh seperti teh Boto Sostro, produsen dari Sostro mengambil langkah ini dengan mengeluarkan fruit tea. Perusahaan ini sebenarnya tidak kekurangan penjualan dari teh Boto Sostro, namun segmen yang ditarget minuman ini sangat luas. Ini juga sama halnya kayak Unilever gitu ya. Mereka menggunakan produk-produk banyak untuk menjangkau konsumen yang memang udah luas sekali. Kemudian strategi konfrontasi. Ada kalanya penantang menyerang langsung posisi yang dikuasai pemimpin pasar. Artinya penantang pasar menarget segmen pasar yang menjadi pasar sasaran pemimpin pasar. Ini sama halnya kayak saya kasih contoh sederhana seperti Coca-Cola tadi ya. Coca-Cola itu sebagai pemimpin pasar ya, tapi tiba-tiba Pepsi datang bersaing dengan mereka, langsung konfrontasi. Dalam artian mereka menciptakan satu jenis produk yang sama dalam artian sama-sama kategori soda, kemudian juga bentuknya juga kurang lebih sama, ukuran kemasan, ukuran botolnya dan lain sebagainya gitu. Nah itu konfrontasi namanya. Artinya dia terang-terangan gitu ya, buat produk yang sama untuk melawan kategori produk yang sama pula. Kemudian ada strategi ekspansi pasar. Nah biasanya ini ekspansi pasar dilakukan untuk satu, selain tujuannya untuk ekspansi untuk mengembangkan market share mereka, yang kedua memang untuk menjangkau pasar ya, karena pasar itu sangat luas sekali ya. Jadi untuk mendapatkan pasar-pasar yang kategorinya luas tadi perlu ekspansi. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar istilah waralaba atau misalnya franchise ya. Mereka punya cabang di sini di mana-mana, hampir di setiap sudut kota yang mereka punya. Itulah disebutkan ekspansi. Kemudian strategi kontraksi atau menarik diri. Ada kemungkinan pemimpin pasar tidak mampu mempertahankan posisi pada semua segmen, terutama dengan hadirnya pesaing yang memiliki sumber daya lebih tinggi. Yang dilakukan pemimpin pasar meninggalkan atau beberapa segmen untuk berkonsentrasi pada satu segmen lebih menguntungkan. Misalnya nih ada contoh, karena tidak mampu bersaing dengan Compaq, Dell dan Gateway, IBM yang sempat memasuki segmen personal komputer akhirnya memusatkan diri pada sektor komersial pendidikan saja ya. Jadi dulu mungkin IBM ini sempat konsentrasi untuk elektronik ya, tapi sekarang karena mereka merasa kalau tetap konsen di sana akan tetap kalah dengan Compaq, Dell dan lain dan teman-teman ini, maka sekarang dia lebih fokus hanya pada software ya, sektor untuk software yang bisa dilakukan untuk pendidikan. Sengaja ngalah gitu ya, ngalah untuk mengurangi biaya ya, karena kalaupun dipaksakan mereka sudah tahu bakal nggak mampu juga bersaing sama yang lain. Akhirnya lebih konsentrasi pada yang memang sudah menjadi kebutuhan saja. Kemudian ada strategi penantang. Kemudian ini ada juga strategi penantang pasar ya. Nah strategi menantang pasar ini terbagi-bagi lagi. Yang pertama ada menantang siapa yang diserang ya. Menentukan siapa yang diserang, seperti yang tadi disebutkan, untuk memperoleh porsi penjualan industri yang cukup besar atau untuk mendominasi pasar, penantang harus merebut konsumen perusahaan lainnya. Jadi ini harus bersaing ya, kalau mau dapatin harus bersaing dulu kan. Di sini juga untuk itu ada beberapa pilihan yang tersedia bagi penantang. Nah, kalau kita nantang itu paling tidak ya kita udah punya senjata gitu. Jangan sampai asal nantang tapi nggak ada senjata. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang tersedia ya
yang bisa dilakukan penantang pasar. Yang pertama di sini mereka bisa menyerang pemimpin pasar pada segmen utamanya. Nah, tergantung segmen apa, karena kategori setiap perusahaan yang memiliki kategori setiap perusahaan memiliki kategori yang berbeda, dan mereka juga punya segmen berbeda-beda. Tergantung pada segmen mana yang memang pasarnya sangat diminati. Jadi mereka bisa melakukan serangan pada segmen yang memang jadi andalan dari perusahaan lain. Kemudian menyerang perusahaan setara yang memiliki posisi mapan pada segmen yang utama. Serangan ini mengarah pada perang terbuka ya, namun lebih ringanlah dibanding serangan ke pemimpin pasar. Kalau menyerang pemimpin pasar tuh memang agak sulit ya, karena brand image-nya atau brand awareness-nya itu, kesadaran mereknya itu udah kalah sekali ya dibandingin kalau kita nantang yang kategorinya levelnya masih di tengah lah. Karena gini, saya kasih contoh, mungkin banyak sekali produk-produk itu yang keluar ya, air mineral itu untuk menantang Aqua ya. Tapi pada dasarnya sampai sekarang pun Aqua juga masih itu tetap jadi pemimpin pasar, karena memang namanya, selain mereka pioner gitu kan, namanya udah, brandingnya udah kuat sekali di mata konsumen. Kemudian ini menyerang satu atau lebih pesaing lainnya yang lebih kecil. Nah, ini biasanya nindas yang kecil-kecil dulu gitu ya. Dia coba matiin pangsa pasar lawannya yang kecil-kecil dulu. Kemudian menghindari serangan langsung terhadap pesaing manapun yang sudah mapan. Kemudian ada serangan frontal dan sebagainya. Ini ada strategi lompat kata ya. Nah, dalam sejarah kemiliteran ini, serangan dengan strategi ini dilakukan oleh Jenderal MacArthur selama perang Pasifik melawan Jepang. Wah. Dalam perang pemasaran juga strategi ini dipraktekkan dengan menawarkan produk yang nyata-nyata melewati produk pesaing target. Kehadiran produk penantang menjadikan produk pesaing target kadaluarsa. Ini contohnya pada waktu menemukan kamera tanpa film, Polaroid merasa sudah melakukan lompatan besar dan bakal menghabisi Kodak dan Fuji yang masih berkutat dengan kamera dengan film. Ternyata sebelum Polaroid berhasil, muncullah kamera digital yang betul-betul mengakhiri kamera Polaroid. Dari tentu saja ini dari Kodak dan Fuji juga ya. Kemudian di sini ada strategi sisi dan mengepung ya. Nah, ini tentang strategi semuanya. Kedua strategi memiliki kesamaan, yakni menghindari pertarungan langsung dengan pesaing target dan memusatkan perhatian pada segmen-segmen yang kebutuhannya belum terpenuhi oleh mereka saat ini. Nah, ini tergantung ya. Karena biasanya market share perusahaan itu sangat luas sekali ya, nggak semua bisa dijangkau oleh perusahaan tersebut, sehingga biasanya banyak perusahaan juga yang coba mengambil yang dari sisi-sisi ujung dulu gitu kan, dari yang tidak tahu gitu kan, coba dipasarkan lama-lama yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tahu itu kemudian dia akan jadi apa ya, word of mouth jadi bagus ya, dalam artian mereka bisa cerita banyak tentang perusahaan gitu. Akhirnya pada akhirnya wah, itu sangat membantu sekali bagi perusahaan. Kemudian ada strategi pada pasar yang telah dewasa. Nah, pasar yang telah dewasa ini biasanya ditandai pertumbuhan penjualan yang stagnan ya. Stagnan dalam artian pasarnya penjualan udah stabil ya. Selalu tinggi ya. Pada saat ini sebagian besar pasar potensial telah membeli produk. Pada sisi lain, banyak perusahaan yang membuat proyeksi penjualan terlalu tinggi yang berakibat pada kapasitas produksi berlebih. Nah, produksi berlebih pun sendiri akan jadi cost ya. Kenapa jadi masalah ya? Karena barang-barang tersebut nantinya kalau memang diproduksi tidak sesuai dengan ramalan forecast penjualan, maka produk-produk yang berlebih tadi kan mau nggak mau harus disimpan di gudang ya. Saat ditaruh di gudang pun mereka akan banyak biaya yang terjadi ya, seperti biaya pemeliharaan, kemudian biaya pembersihan dan lain sebagainya ya. Itu ada carrying cost
cost-nya dan lain sebagainya. Kalau di keuangan, teman-teman pernah belajar tuh ada di finance, ada carrying cost-nya dan lain sebagainya. Nah itu akan jadi beban biaya bagi perusahaan. Pada saat ini banyak perusahaan terpaksa gulung tikar atau diakuisisi perusahaan lain karena tidak kuat menghadapi persaingan. Jadi biasanya kalau pasar itu sudah dewasa ya, atau udah lagi maturity, itu tinggal menunggu decline-nya doang gitu. Kapan dia akan mulai turun? Karena pada dasarnya selalu ada titik jenuh dari konsumen. Even barang itu bagus gitu, kalau dia berulang-ulang akan terjadi tingkat jenuh. Biasanya produk-produk ini terjadi untuk produk-produk manufaktur, produk-produk retailer dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk elektronik dan lain sebagainya, mereka punya masa itu panjang sekali ya. Tapi itu pun tergantung pada segmentasi pasar mereka. Biasanya kalau untuk pasar-pasar yang punya segmen tinggi, konsumennya itu lebih setia atau lebih loyal ya, karena harganya tinggi tadi ya. Jadi jangan beranggapan bahwa harga tinggi tidak akan dibeli orang gitu, atau harga rendah malah dibeli orang. Kadang-kadang malah sebaliknya, tergantung pada segmennya. Kalau untuk yang high class ke atas, bahkan mereka lebih suka kalau itu harganya tinggi, karena pada saat itu penggunanya jadi sedikit. Akhirnya cuma kalangan mereka saja yang bisa memakai. Dalam artian mereka bisa mengklasifikasikan dirinya tanpa harus memberitahu bahwa mereka itu high class gitu kan. Orang lihat saja, wah dia makainya ini gitu, berarti ini orang ini high class. Jadi mereka hanya mencari aktualisasi diri ya. Aktualisasi diri sih maksudnya pengakuan dari orang lain saja gitu. Mereka nggak peduli gitu, harganya berapa, asalkan orang bisa mengakuinya juga sudah oke gitu. Kemudian di sini ada beberapa strategi juga ya untuk mempertahankan pangsa pasar mereka ya. Di sini ada strategi mempertahankan pangsa pasar, kemudian strategi melanjut pangsa pasar. Beberapa dari keenam strategi pertahanan yang diterapkan pada masa pertumbuhan tetap relevan pada masa ini. Untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki pangsa pasar besar, sasaran masuk akal strategi pada masa dewasa adalah mempertahankan pangsa pasar. Secara teori memang mempertahankan pangsa pasar ya, tapi pada dasarnya mempertahankan pangsa pasar itu susah sekali ya. Karena banyak sekali ya plagiat untuk produk-produk yang memang kalau dilihat di pasar itu produk tersebut sudah diminati sekali sama masyarakat dan salesnya juga tertinggi gitu. Akhirnya yang terjadi adalah justru mereka malah kesulitan ya, karena banyak itu pesaing-pesaing yang masuk. Kemudian strategi melanjutkan pertumbuhan volume. Pertumbuhan volume di sini bahwa pertumbuhan pasar stagnan pada masa dewasa bukan kartu mati bagi perusahaan yang masih ingin meningkatkan penjualannya. Dalam artian mereka selalu mempertahankan volume penjualan mereka. Nah, dan caranya itu berbagai macam ya, tergantung daripada jenis perusahaan tersebut. Di sini juga ada tabel 8.4 ini. Ada beberapa variabel yang bisa dilakukan seperti sasaran utama, karakteristik pasar dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada strategi pemasaran pada pasar yang menurun. Nah, setiap pasar ini mereka punya setiap keadaan pasar ini punya strategi yang berbeda-beda ya. Dari pasar yang baru tumbuh, kemudian pasar yang baru dewasa, kemudian ada pasar yang sudah mulai turun lagi ya, atau decline ini. Nah, pasar yang menurun decline ini terjadi tren penurunan penjualan. Biasanya kalau misalnya perusahaan itu sudah menikmati masa pertumbuhannya ya, udah lama dia melakukan pertumbuhan, pasti akan ada titik penurunannya. Inilah yang disebut dengan titik decline-nya. Nah, waktu itu terjadi maka kemungkinan untuk gulung tikar perusahaan ini sangat tinggi sekali, tergantung bagaimana perusahaan menghadapinya. Nah, di sini langkah yang disarankan untuk tahap ini adalah memanen atau menggaruk keuntungan sebanyak mungkin sebelum perusahaan bangkrut atau harvesting dan keluar dari industri. Nah, hanya kedua pilihan itu kan yang tersedia, tapi itu bukan cuma itu ya. Nah,
Untuk memperoleh kepastian itu ada 3 aspek pasar yang perlu diperhatikan, yaitu keadaan permintaan atau condition of demand, hambatan keluar atau exit barriers, dan intensitas permusuhan di masa depan. Nah, tapi pada dasarnya kalau misalnya banyak perusahaan itu sudah mulai masuk pada tahap decline ini, mereka akan melakukan banyak strategi. Pada strategi yang bisa mereka lakukan itu, mereka bisa melakukan inovasi ya. Inovasi dari segi produk, entah dari kemasan dan penambahan size-nya dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan tergantung hasil dari riset mereka ya. Jadi setiap pasar dia punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini yang masih yang tadi ya, dilihat dari keadaan permintaan, kemudian apakah permintaan sudah mulai menurun sama sekali kah, atau masih hanya penurunan masih terjadi sedikit. Penurunan tidak bersahabat terjadi apabila permintaan menurun cepat dan sulit diprediksi. Nah, ini sudah mulai nggak stabil. Dalam artian kalau sudah mulai muncul gini, pihak-pihak terkait yang ada di perusahaan tersebut sudah mulai berpikir langkah apa yang memang tepat untuk dilakukan agar memang keadaan ini tidak terus terjadi setiap bulannya atau setiap tahunnya, karena berbahaya sekali ya. Nah, apa yang bisa mereka lakukan itu juga kita tergantung ya, tergantung tiap penurunannya itu penurunan di wilayah mana, atau di semua wilayah kah, atau cuma di wilayah tertentu, sehingga mereka bisa lagi melakukan bisa menghandlenya itu tergantung daripada hasil survei mereka. Jadi semua kembali ke survei konsumen lagi, karena kita nggak bisa prediksi dengan kasat mata doang ya. Kita lihat wah ini di wilayah ini sudah mulai turun nih, udah banyak yang nggak pakai karena harganya terlalu mahal. Belum tentu, bisa jadi bukan karena harganya, mungkin karena fiturnya atau misalnya kualitasnya dan lain sebagainya. Jadi tergantung pada hasil risetnya. Kemudian ada hambatan keluar. Banyak perusahaan yang berjuang mati-matian agar tidak menutup usaha walaupun disadari bahwa memang permintaan sudah menurun. Nah, ternyata ada beberapa faktor memang yang menyebabkan hambatan keluar. Pertama, perusahaan menggunakan teknologi padat karya. Dengan teknologi demikian, menutup usaha berarti memutuskan hubungan kerja dengan banyak karyawan. Nah, ini jadi dilema ya. Pemutusan kerja demikian menimbulkan potensi ekonomi berupa uang pesangon. Nah, ini juga bahaya nih. Makanya banyak memang perusahaan itu mau gulung tikar tuh mikir-mikir juga ya, karena harus ngasih pesangon ke karyawannya, dan itu sangat banyak, besar sekali ya, karena bisa saja memang karyawannya sampai ratusan bahkan ribuan gitu. Nah, bisa dibayangin ya kalau ngasih pesangon masing-masing orang katakanlah 100 juta gitu, wah itu biayanya sangat besar sekali ya. Kemudian dari awal memang sudah sudah komitmen ya, menjadi faktor keduanya. Komitmen juga apabila sudah melakukan penjualan di depan, mau tidak mau perusahaan harus bertahan untuk memenuhi pesanan yang diterima. Biasanya ini ada beberapa perusahaan itu emang dia sistem kontrak ya, jadi dalam artian dia udah jual sebagian gitu kan, sebagiannya nanti lagi. Itu ada juga yang seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang sistemnya ngutang ya, bahan bakunya diambil dari perusahaan lain, supplier yang lain dari perusahaan lain gitu, kemudian sistemnya dikredit ya. Nah, itu pun kalau mereka keluar bahaya sekali ya, biayanya juga besar, nutupin biaya-biaya yang belum terpenuhi. Kemudian pemakaian alat aset spesifik, seperti menyebabkan kesulitan dalam penjualan apabila perusahaan menarik diri dari industri. Aset-aset spesifik ini misalnya mungkin mereka menggunakan alat-alat teknologi yang memang spesifik hanya untuk kategori untuk jenis-jenis produk yang mereka produksi saja, sehingga kalaupun mereka keluar gitu dari persaingan untuk menjual kembali produk ini sangat susah sekali ya, sehingga kalaupun dia dibiarkan maka tidak akan berguna, tidak ada fungsi nilainya lagi, sehingga juga akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Keempat, faktor emosional juga dapat menjadi penghambat keluar. Apabila dalam sebuah grup perusahaan dimaksud berada pada pasar yang menurun, merupakan perusahaan pertama umumnya memiliki ini, kalau ini lebih kepada gengsi ya. Jadi
strategi emosionalnya, karena dia merasa perusahaan pertama, kalau dia tutup tuh image-nya akan jadi lebih buruk ya. Kemudian intensitas persaingan masa depan ya. Nah, persaingan ini juga persaingan harga memang mampu mereduksi keuntungan dengan cepat, tetapi bukan hanya itu yang perlu dicermati. Ukuran dan daya beli pelanggan yang masih tersisa juga mempengaruhi apakah penurunan bersahabat atau tidak bersahabat. Kemudian ada strategi pemasaran bagi perusahaan yang tersisa. Ini juga ada tabel ya, tabel 8.6. Teman-teman bisa lihat nih, ada determinan situasional bagi sasaran dan strategi yang sesuai pada pasar yang sedang menurun. Oke. Kemudian strategi pemasaran pada era ekonomi baru dan pasar global baru. Ya, di sini juga ini yang pernah kita bahas, sering kita bahas sekali nih. Di sini even dia jelasin tentang ekonomi pasar baru dan pasar global, tapi di sini tidak dijelasin strategi yang memang lebih spesifik untuk pasar yang saat ini terjadi. Belakangan ini kita memang menyaksikan perkembangan teknologi yang demikian cepat ya, yang dapat memang menghilangkan kendala jarak dan waktu. Nah, itu dia internet dan telepon seluler. Nah, internet memungkinkan kita untuk berhubungan dengan pihak manapun, dimanapun, dan kapanpun selama 24 jam sepanjang pihak-pihak yang berkomunikasi memiliki akses dengan internetnya. Jadi memang sekarang juga hampir setiap perusahaan itu mereka punya layanan internet untuk penjualan produk mereka, baik itu berupa web maupun berupa kayak blog khusus untuk khusus hanya untuk produk mereka saja, itu juga sekarang sudah ada ya. Tapi lebih detailnya itu di sini tidak dijelasin. Lebih detailnya seperti apa, strategi pembentukan webnya dan lain sebagainya itu tidak apa ya istilahnya itu, tidak dijelaskan secara detail. Kemudian di sini ada dampak ekonomi baru bagi para marketer. Menurut Oracle ini mencatat ini ada ekonomi baru memiliki berbagai kelebihan. Yang pertama ada sindikasi informasi, adalah penjual produk yang sama, umumnya produk-produk informasi. Kemudian ada efek positif jaringan. Jadi kalau dalam ekonomi, kalau misalnya atau skala ekonomi gitu kan, bahwa semakin besar tingkat produksi semakin rendah pula biaya perizinan. Sekarang dalam teknologi komunikasi, memberikan informasi pada satu orang sama biayanya dengan pada 1000 orang ya. Karena kenapa begitu? Artinya memang setiap tambahan pengakses informasi yang mengunjungi situs tidak menyebabkan tambahan biaya. Keuntungan perusahaan dari banyaknya pengakses informasi bukan dari biaya rata-rata yang menurun, melainkan dari efek jaringan positif. Jadi kadang-kadang kita punya Facebook itu ya, kalau kita nge-share satu saja gitu, kita share lagi, saya kasih contoh misalnya saya nih punya teman misalnya 2000, saya share, kemudian teman-teman ada yang share lagi, teman-teman sendiri punya teman 3000 sampai 5000 misalnya, kan jaringannya sangat banyak sekali. Padahal produk tadi itu awalnya di share dari skala terkecil dulu gitu. Akhirnya di share jadinya lebih banyak. Kemudian kemampuan mengestimasi tawaran secara personal. Kemudian terakhir yang keempat juga ada disintermediasi atau restrukturisasi saluran distribusi. Nah, ini yang transaksi online itu, produsen dan konsumen dapat berhubungan secara langsung tanpa melalui perantara ya. Sekarang udah banyak memang seperti itu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ya, yang mereka memanfaatkan internet itu, bahkan sekarang peran untuk perantaranya sudah mulai hilang, karena mereka bisa langsung berkomunikasi langsung by internet, kemudian barang sudah bisa dikirim langsung ke tempat yang sudah dijanjiin, kan sangat mudah sekali ya. Kemudian juga kalau internet ini 24 jam bisa diakses siapa saja gitu. Dalam artian wah, ini sangat mudah sekali. Di sini ada eceran tradisional versus eceran internet. Ada tabel ya. Ini tabel hasil penelitian, perbandingan antara
tradisional dan internet. Di sini teman-teman bisa lihat nih. Kemudian proses pengalaman konsumen ya. Menyatakan bahwa dalam setiap transaksi pengalaman konsumen dalam ekonomi baru mengikuti proses pengalaman konsumen ya. Ini seperti terlihat juga di gambar 8.2 ya, ada consumer insight, kemudian product promotion and brand building, transaction, product delivery, customer service. Nah, ini tahap dalam proses pengalaman konsumen menurut perspektif pasar. Kemudian ini ada beberapa lagi ya. Pertanyaan kritis dalam pengembangan strategi pemasaran pada ekonomi baru. Yang pertama di sini ada, dapatkah kita mengidentifikasi semua tahap dalam proses pengalaman konsumen? Kemudian dapatkah perusahaan kita yang pertama dan melekat di dalam hati konsumen? Seberapa penting informasi bagi kedua belah pihak? Kemudian dapatkah alat-alat ekonomi baru menjangkau dan membangun relationship dengan pelanggan? Nah, ini juga masih mudah seperti yang dipahamin ya. Ini cuma bentuk-bentuk pertanyaan ya, teman-teman cuma bisa lihatlah, dianalogikan sendiri juga bisa ya. Apakah alat-alat ekonomi baru efektif dan efisien kalau dibandingkan dengan solusi lain gitu. Kemudian strategi pemasaran untuk pasar global. Alasan go internasional. Jadi menurut Staubel di tahun 2000, alasannya karena yang pertama memperoleh kesempatan pasar dan meningkatkan keuntungan permintaan pasar global sangat besar. Kemudian meningkatkan skala ekonomi, memperpanjang daur hidup produk, mengurangi persaingan. Harusnya ini ada lagi satu nih ya, karena nilai tukar uangnya juga yang berbeda, jadi juga menjadi daya tarik alasan orang untuk go internasional atau melakukan ekspor ya. Kemudian strategi memasuki pasar internasional atau entry model. Di sini ada ekspor, kemudian ada ekspor, mereka bisa ekspor, ada lisensi dalam artian mereka pakai izin dari di sini adalah memberi pemakaian aset berharga dan komersial kepada penerima lisensi seperti hak paten, hak merek dagang ya. Kemudian ada franchising ini dalam artian buka cabang di luar negeri, misalnya di sini sudah dibuka, kemudian kita pengen buka di luar negeri juga bisa ya. Kemudian ada joint venture nih, misalnya dia join dengan perusahaan. Kalau di Taiwan itu yang saya tahu itu BNI Express itu yang teman-teman tahu itu sebenarnya bukan dari murni dari BNI ya. Itu dia join dengan perusahaan Taiwan. Saya lupa perusahaan Taiwan dan perusahaan apa ya. Nah, itu terjadi karena memang di Taiwan itu belum ada kedutaan Indonesia ya, hanya ada kamar dagang ya atau kantor dagang yang di KDI, sehingga memang untuk buka cabang di sini bank negara Indonesia dia nggak bisa ya. Karena dia nggak bisa, akhirnya untuk mengakomodasi teman-teman yang kerja di Taiwan, mereka joinlah dengan perusahaan sini, sehingga memang namanya dikasih BNI Express ya. Dalam artian kalau teman-teman dengar, wah ini bank BNI nih, padahal dia nggak murni bank BNI, itu kerjasama dengan perusahaan lokal di Taiwan. Kemudian joint venture ada investasi langsung, dalam artian langsung melakukan investasi di negara yang sudah dituju. Kemudian di sini ada pengembangan organisasi ya di modul 9 ya, pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar serta implementasi dan pengendalian strategi pasar. Jadi pada perusahaan kecil yang hubungan antar karyawan dilakukan secara informal dan tidak ada deskripsi kerja dan tanggung jawab yang jelas, rencana pemasaran strategis tidak diperlukan ya. Jadi seperti apa perusahaan pada masa yang akan datang cukup dibayangkan dalam pikiran pemilik saja. Rencana pemasaran strategis yang dibutuhkan perusahaan di mana hubungan antar karyawan dilakukan secara formal ya. Jadi ini cuma gambaran ya. Kemudian dalam modul ini juga ada pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar.
Struktur organisasi adalah konfigurasi vertikal dan horizontal departemen seperti ini menurut William. Sedangkan menurut Aubin ini struktur organisasi adalah pembagian pekerjaan secara formal dalam suatu organisasi. Nah, pada saat manajer membangun atau mengubah struktur, mereka terlihat dalam desain organisasi atau organizational design. Jadi ini proses yang meliputi 6 elemen ya, seperti spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, luas pengendalian, sentralisasi dan desentralisasi. Nah, spesialisasi pekerjaan ini adalah pembagian kegiatan-kegiatan pekerjaan dalam organisasi ke dalam tugas-tugas kerja atau ngoperasi yang berbeda-beda. Nah, di sini ada pengertiannya juga ya. Departementalisasi itu adalah pengelompokan tugas yang berbeda-beda ke dalam satu kelompok. Kemudian rantai komando atau chain of command merupakan lini otoritas dari yang tertinggi sampai terendah. Kemudian ini span of control dan lain sebagainya. Sentralisasi. Di sini ada organisasi, mekanistik dan organistik. Tapi sebelumnya teman-teman bisa lihat di sini ada organisasi tersentralisasi versus terdesentralisasi di tabel 9.1 ya. Kalau yang lebih tersentralisasi mereka biasanya lingkungannya stabil. Kalau terdesentralisasi ini tidak stabil. Sentralisasi itu menggambarkan pemusatan pengambilan keputusan pada manajemen tingkat tinggi. Desentralisasi adalah pemberian peluang pada karyawan tingkat rendah untuk mengambil keputusan. Nah, biasanya memang kalau semua pihak di perusahaan itu ambil bagian tuh agak repot ya, karena mempersatukan persepsinya itu susah sekali ya. Butuh waktu, butuh perdebatan panjang ya, makanya biasanya sentralisasi itu lebih sering digunakan ya. Jadi komandonya langsung dari atas ke bawah. Jadi yang bawah itu nggak punya hak untuk mengambil keputusan ya. Di sini manajer tingkat rendah tidak semampu manajer tingkat tinggi dalam mengambilnya. Ini sudah juga dijelasin ya. Kemudian ada organisasi mekanistik dan organistik ya. Yang di organistik mekanistik itu yang disebut juga bentuk birokratis, adalah struktur yang kaku, terkendali yang ditandai oleh spesialisasi yang tinggi. Biar rumit ya. Kemudian organisasi organistik adalah kebalikan organisasi mekanistik yang ditandai oleh struktur yang fleksibel, adaptif. Pekerjaan dapat berubah cepat sesuai kebutuhannya. Ini biasanya yang sering dilakukan perusahaan juga seperti ini ya, dia lebih fleksibel. Kadang-kadang makanya nggak heran satu job desk itu bisa menghandle beberapa pekerjaan ya. Apalagi kalau teman-teman lihat tuh banyak pengurangan karyawan di perusahaan itu, biasanya job yang ditinggalkan oleh perusahaan yang dikeluarin tadi akan di take over oleh posisi lain. Dalam artian satu posisi bisa mengerjakan untuk pekerjaan yang bisa 2-3 posisi ya. Jadi mereka lebih fleksibel. Kemudian ada aktivitas organisasi. Ini ada aktivitas organisasi. Menurut Walker ini sentralisasi dan desentralisasi formalitas dan spesialisasi pekerjaan merupakan bagian dari dimensi utama karakteristik struktural. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan organisasi ya. Faktornya ada banyak ya. Ada 4 ya di sini. Yang pertama ada strategi, kemudian ada ukuran, ada teknologi, kemudian ada ketidakpastian lingkungan. Kemudian ada desain umum organisasi. Yang pertama ada desain organisasi tradisional. Strukturnya itu biasanya lebih sederhana. Adalah desain organisasi yang ditandai oleh departementalisasi rendah, ranah kontrol yang luas. Kemudian ada struktur tradisional, desain organisasi di mana pengelompokan didasarkan pada spesialisasi pekerjaan seperti manufaktur, pemasaran, keuangan, akuntansi dan lain sebagainya. Kemudian divisional atau
desain ini dibuat untuk unit-unit bisnis ataupun divisi-divisi terpisah. Kemudian ada desain organisasi kontemporer. Biasanya ada struktur tim atau tim structure ya. Structure adalah desain di mana seluruh organisasi berisikan tim-tim yang melakukan pekerjaan-pekerjaan organisasi. Makanya nggak heran biasanya di perusahaan juga punya tim-tim ya. Untuk tim produksi, ada tim pemasaran dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana mereka menentukan. Untuk jumlah timnya itu nggak ada standarnya ya, tergantung perusahaannya. Kadang bahkan ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan lebih ya. Kemudian ada struktur matriks dan proyek. Ada struktur organisasi yang menempatkan spesialis dari departemen berbeda untuk bekerja pada satu atau lebih proyek yang dipimpin oleh manajemen. Misalnya contohnya ini perguruan tinggi nih, seperti dari 3 divisi yaitu S1, S2, dan S3. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 5 fungsi seperti marketing, customer service, maintenance, keuangan, dan SDM. Kemudian juga di sini ada opsi-opsi desain organisasi berorientasi pemasaran. Di sini juga sebagai tingkat di sini dijelasin ya bahwa memang asumsi organisasi pemasaran adalah bagian dari unit bisnis strategi. Asumsi ini memang perlu ditekankan karena selain dari bagian unit bisnis strategis, ini bisa pula sebagai tingkat korporasi, yaitu apabila pemasaran beberapa unit bisnis strategis dikoordinasi dalam tingkat korporasi ya. Kemudian juga yang selanjutnya di sini ada desain berpusat pada produk ini. Nah, kalau desain ini biasanya dipilih apabila bauran produk memerlukan perhatian khusus. Itu kalau dia punya kalau memang ada perhatian khusus, tapi kalau enggak biasanya enggak. Nah, tergantung daripada jenis perusahaan itu sendiri. Kemudian ada desain berpusat pada pasar ya. Kalau pasar ya seperti riset untuk iklan, kemudian koordinasi tenaga penjual, sebagaimana juga dilakukan manajer produk. Keuntungannya untuk desain berpusat pada pasar ini karena fokusnya yang kuat pada pelanggan. Kemudian ada desain matriks ya, divisi atau fungsi apa saja yang dapat dipadukan dalam organisasi. Wah, banyak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana nih, halaman berapa ini. Nah, ada implementasi dan pengendalian strategi pemasaran ya. Nah, ini ringkasan tentang strategi pemasaran ya, seperti rincian rencana pemasaran, analisis situasi, analisis persaingan. Nah, seperti Fakultas Ekonomi, ini tentang Universitas Atmajaya Yogyakarta gitu ya. 3 program studi manajemen akuntansi dan pembangunan. Ini strategi untuk universitas ya. Silahkan dilihat ya. Ini juga mereka pakai analisis SWOT ya. Jadi dari SWOT ini nanti dilihat ya, seperti mungkin kekuatannya untuk Atmajaya itu apa gitu ya. Entah dia kuat, mungkin alumninya yang daya serap untuk bekerja di perusahaan terus lebih banyak dibanding Universitas Trisakti atau dan lain sebagainya. Tergantung. Oke ya. Kemudian sini ada komponen implementasi pemasaran. Ini juga masih sama kayak tadi. Di sini juga ada segmentasi, pemilihan pasar sasaran, promosisi merek. Ini yang ini nama lainnya dari STP ya. Masih seputar tentang STP yang teman-teman pernah
pernah buat dulu dalam bentuk makalah itu ya, ini juga ya kurang lebih lah sama. Kemudian sini ada pendekatan-pendekatan terhadap implementasi pemasaran ya, seperti pendekatan pemerintah, pendekatan perintah, pendekatan perubahan, pendekatan konsensus, pendekatan budaya. Ini juga mudah juga dipahamin ya, karena cuma dikit aja ya materinya. Jadi kalau dilihat juga gampang lah ya. Apalagi rata-rata kan teman-teman ini nih pedagang online semua ya, dengan berbagai apa ya, berbagai kategori. Ada yang jual jilbab, Mbak Depo TW, ada jual-jual fashion gitu kan, yang MLM juga ada. Wah, keren-keren nih. Oke ya, sepertinya kita buka diskusi aja ya. Kalau kayak gini jadinya garing nanti, siaran radionya udah apa ya, habis materinya. Oke, kita punya waktu setengah jam. Silahkan buat teman-teman ya, kalau yang pengen bertanya silahkan bisa ditanya seputar tentang ini. Karena aku tanya aja nih agak-agak banyak juga nggak apa-apa nih, soalnya ini malam terakhir ini ya. Kayak lagunya Roma ini. Melek lagi, bangun lagi gitu. Back to realita. Supita ini yang ngechat tadi ya, nanya tentang surprise itu ya, yang caem tuh. Soalnya nama Facebooknya sama nama aslinya kan beda-beda, jadi kalau orang ngechat tuh saya nggak tahu ini orangnya yang ngechat ini siapa, suka bingung. Pananta bangun, Pananta mana? Jangan lupa ya tugasnya ya, soalnya nilainya dari situ aja dia. Iya, Nanta udah, yang lain nggak tahu. Nanti saya cek tuh, nanti saya lihat lagi nih siapa-siapa yang belum ngumpul. Soalnya nilainya cuma dari situ. Bangun. Mbak Yeni habis nonton itu Judika dia kan. Ini jadi apa ini, jadi aku yang tersakiti atau mama papa larang nih? Sahur gitu ya. Gak nonton Judika pak, nonton Bojo aja. Ngapain nonton Bojo hari-hari, kalau tidur noleh kelihatan gitu kan. Mending nonton Judika gitu. Bangun tidur liatnya Bojone aja. Tidur Bojone lagi. Mangan Bojone lagi. Beda ya.
Rika. Rika ini kuliah pakai jilbab ya, pas nonton dibuka jilbabnya. Mantan anyar itu Pak Yeni Rahmana. Anyar itu apa? Mantan anyar. Oh, mantan baru. Waduh. Baru masih hangat-hangat berarti ya. Spita wah. Terus kalau baru gimana gitu? Lengket terus kayak perangko gitu. Eh, tanggal berapa ini ujiannya ya? Tanggal 7 dan 14 Mei. Oh, masih lama. Sempat lah, gitu kan. Nonton-nonton dulu. Ujiannya di mana nih? Di Taipei atau di mana? Atau wilayah terdekat nih? Hmm, wah, mantap nih. Mudahan lulus semua ya. Mudahan lah, mudahan. Mbak Depot TW ini udah ready dia. Udah siap ujian ya Mbak Depot. Mbak itu apa? Mbak Rocker. Saya sambil absen ya. Jadi yang disebut nongol langsung ya. Nggak nongol ya, nggak ini. Ada hantunya Mbak Ening semua. Oke ya. Adek Yuliana ini mana? Nggak ada ya? Dari tadi nggak ada kayaknya ini Adek Yuliana. Adek Yuliana, Anik siapa lagi nih? Anik Susanti, Raono. Anik Susanti ini yang MLM tuh kan? Karsiti Dahlina mana? Nggak ada. Langsung hadir ya. Hadir.
Nevi Handoko Kartini Kasmiatun Mimin. Kasmiatun mana? Mimin. Ayo Mimin, mana Mimin? Cepat ya. Nur Jurhiyati mana? Izin tadi. Dalina nggak ada koneksi pak. Nggak ada koneksi berarti nggak ada dong ya. Puji Rahayu mana? Puji Rahayu Rika Sarah nggak ada nih. Siti Aisyah, Siti Omsia mana? Cepat muncul. Nggak ada ya. Siti Aisyah ada, Siti Omsia mana? Siti Omsia ada, Siti Aisyah nggak ada. Ada. Sri Marianti Sudarwati itu Mbak Depo TW mana? Sumartin. Supita Susanti Handayani mana? Usnanta Yeni Rahman. Mbak Yeni nih, pengantin baru nih. Susanti ini mana? Susanti Handayani nggak ada ya? Nggak ada ini kayaknya nih ya. Nggak hadir. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita akhiri aja kelasnya ya. Sampai berjumpa lagi gitu kan. Oh ya, saya juga ini apa? Siapa yang lagi tanya punya Handoko ya? Barangkali dari pertemuan awal gitu kan sampai sekarang ada beberapa kesalahan dari saya gitu kan, saya minta maaf ya. Kemudian juga good luck buat teman-teman semua yang ujian ya nanti ya. Jangan lupa tugasnya dikumpul. Mending dia telat daripada nggak sama sekali gitu. Kalau telat paling nggak masih ada nilainya gitu. Tapi kalau udah nggak itu, udah nggak ngumpul dia nol. Jadi kalau misalnya nol gitu kan, kosong nggak ada nilainya, kasihan nanti teman-temannya gitu kan. Masa iya dapat nilainya rendah kali gitu, karena dari saya aja dia dapatnya dari tugasnya 2 gitu, partisipasinya ada, terus tuh saya nggak tahu kehadirannya nggak ada di situ. Tugasnya cuma 2, jadi yang nggak hadir untuk dari apa, yang nggak hadir di TTM ya,
Nah itu udah nggak ada surprise nya lagi gitu, jadi kosong. Makanya kalau ada tugasnya dikerjain. Biasanya tiga, iya memang biasanya tiga, makanya ini agak beda dikit gitu. Dua aja cukup lah. Kalau Mbak Sumartin mau nanti saya tambahin lagi. Pak Sumartin senang kali dia dikasih tugas. Nanti saya kasih lagi lebih. Mau? Iya Mbak siapa nih, Mbak Evi? Ya, sampai berjumpa lagi ya. See you on top. Sampai ketemu di puncak kesuksesan ya. Anda mau kaya gitu kan. Wah, itu Mbak Susanti lagi tuh. Kalau pengen kaya cepat, larinya ke Mbak Susanti aja. Udah mendem e-learning. Ya jadi kerjain aja yang di e-learning itu. Kalau saya tugasnya cuma dua, sistemnya nanti. Makanya kalau ada tugas dikerjain, kalau enggak ya udah nggak ada nilainya, itu doang. Oke ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Saya minta maaf kalau ada salah gitu kan, dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir, baik ini sengaja maupun tidak disengaja gitu ya. Sampai bertemu lagi, mudah-mudahan kita ketemu lagi di mata kuliah berikutnya gitu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Dan semoga sukses untuk ujiannya gitu. Jadi ini buat teman-teman yang mau log out nih, mau keluar gitu dari sini, silahkan, nggak apa-apa udah. Jadi ini tetap standby gitu kan, biasa tuntutan alam. Mbak Supita nih maaf ya, ini nggak ada surprise nya ya, jadi yang TTM 1 TTM 2 nggak ada surprise nya, nanti lah ya. Nanti nantinya ya udah selesai malah, udah. Iya Mbak Yeni Rahman, sama-sama, saya juga lah ya. Mbak, wah ini pengantin baru ini, jalan terus ya. Sama-sama Mbak, sama-sama Mbak Siti, Mbak siapa lagi, Mbak Sri. Ini eh, berarti mata kuliahnya ini semuanya udah selesai ya, atau baru saya ini yang selesai, atau memang udah saya yang terakhir selesai gitu, atau masih ada mata kuliah lain lagi ya?
Wah, nggak apa-apa ya, sisa satu kan, lumayan lah ya. Canggih anak-anak ini. Udah mau di absen baru logout semua. Login. Macam apa? Makan satu prai, makan satu prai. Tahu prai nggak? Itu prai, bukan prai sih sebenarnya, pre. Pre itu bahasa Banjarnya artinya itu. Makan satu stop, makan satu stop. Pre. Aneh kan namanya pre. Makan pre, makan pre. Aku waktu kemarin tuh main bola kan di MCU itu, aku bilang sama bang Matt, pre bang, pre. Maksudnya tuh kasih aku itu stop aja gitu kan. Pre. Misalnya dia di depan, aku di belakang. Terus aku bilang biarin aja bolanya pre, kasih aku gitu. Lost lah kata orang gitu kan. Nggak ngerti dia. Apa dia yang salah kalau bilang pre? Miskomunikasi. Manado dipadukan Banjar, nyambung ini. Pre bang pre.
aku tadi tuh udah cari-cari orang siapa yang mau bangunin aku. Ternyata kamu, ya senangnya. Oh iya, ini sendal aku pakai sampai keluar nih.